Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosani Herdiati dari kelas epidemiologi. Kali ini saya akan melakukan analisis data mengenai, maaf, kali ini saya akan melakukan analisis data karena hal ini bertujuan untuk melakukan ujian akhir semester mata kuliah analisis data. Jadi sebelum itu, saya akan melakukan analisis datanya menggunakan aplikasi Stata. Dan saya akan share mengenai bentukan dari software Stata. Nah, ini bentukan software Statanya. Jadi di sini di sini ada kolom komen. Jadi di sini kita bisa melakukan analisis yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa mengetik rumus-rumusnya dan bisa melakukan analisis datanya sesuai dengan perintah yang ada gitu. Nah, jadi untuk ini ada kolom review. Review ini bertujuan untuk kita melihat atau mereview, kita melihat kembali apa saja yang kita lakukan selama kita mengetik di kolom komen. Kemudian di sini ada kolom variabel, yang dimana pasti nanti kita akan mendapatkan data mentah, lalu nama-nama variabel dan beberapa bentukannya akan tersedia di sini. Jadi, kali ini saya akan melakukan analisis data, tapi sebelum itu kita akan melakukan proses log dulu, karena hal ini bertujuan untuk apa yang kita lakukan selama kita menganalisis data di Stata ini bisa terekam dengan melakukan log. Bagaimana caranya? Kita klik file, lalu kita cari log, begin. Oke, nah begin. Ini kita buat nama file yang ingin kita beri sebagai judul. Jadi kita di sini buat UAS Undet ya. Kita save, enter. Nah, di sini baru deh akan muncul bahwa ini udah dijadikan log oleh Stata. Maka apabila kita ingin melihat atau mereview apa yang sudah kita lakukan pada malam ini, bisa dilihat pada saat kita melakukan analisis data di kemudian hari lagi. Nah, jadi setelah log, maka kita langsung memasukkan data mentah yang sudah di-share sesuai dengan ketentuan. Oke, ini adalah file yang sudah di-share. Oke, benar. Ini adalah variabel, nama-nama variabel yang sudah ada, yang tersedia. Yang pertama ini ada primary sampling. Ini sebentar, primary sampling unit. Oke, nggak kelihatan. Bentar. Gimana sih? Nah, primary sampling unit, kemudian ada stratification used in sampling design, sample strata for sampling errors, women's individual sample weight, kemudian ada number of antenatal visits during pregnancy, lalu kemudian ada respondents current age, dan akhir ada husband atau partner's education level. Nah, ini merupakan nama-nama variabel yang terdapat di data ini, tetapi sesuai dengan ketentuan dan perintah mengenai UAS ini, kita akan melakukan menganalisis, maksud saya, untuk 3 variabel saja, yaitu yang pertama ada variabel dependennya mengenai kunjungan antenatal, yang kedua ada usia ibu, dan yang ketiga ada pendidikan suami. Berarti untuk di statanya kita menggunakan variabel M14. Oke, terus V012 dengan nama variabel respondents current age atau usia. Lalu
Kemudian ada V701 dengan nama husband or partner's education level atau pendidikan suami. Nah, jadi sebelum itu kita akan melakukan sama seperti yang sebelumnya, kita akan melakukan proses record dahulu karena di sini disuruh kunjungan antenatalnya dibagi menjadi 2 kategori untuk variabel dependennya. Ada yang kategori pertama itu dengan jumlah kunjungan antenatal kurang dari 4. Kemudian untuk kategori 2 itu kunjungan antenatalnya yang besar sama dengan 4. Maaf, bukan besar sama dengan ini, besar 4. Lalu untuk variabel usia ibunya itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama dengan umur di bawah 20 tahun, yang kategori kedua dengan umur 20 sampai 35 tahun sebagai reference, dan yang ketiga yang kategori ketiga itu dengan keterangan umur lebih dari 35 tahun. Lalu untuk variabel ketiganya pendidikan suami dengan kategori pertama tidak sekolah sebagai reference, kategori kedua sekolah dasar, kategori ketiga sekolah menengah, dan kategori keempat perguruan tinggi. Nah, jadi sebelum itu kita melakukan yang namanya generate dahulu. Untuk generate-nya kita akan melakukan pada variabel dependent dan variabel dependent mengenai kunjungan antenatal dan usia ibu. Jadi sebelum itu kita melakukan generate, kita membuat variabel baru. Pertama itu kita ketik gen. Sebenarnya bisa lebih mudah dengan mengklik ini data, terus create or change data, lalu other variable transformation comments, kemudian ada record kategori variable. Nah, bisa dilakukan di sini, tetapi mungkin saya sudah kebiasaan melakukannya itu di ketik karena tadi sudah saya coba dan mungkin juga terdapat kesalahan dari pas saya mencobanya. Jadi saya memutuskan untuk mengetik saja. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita lakukan gen untuk variabel antenatal dan umur. Untuk variabel antenatal ini kita akan buat antenatal sebagai variabel baru, lalu sama dengan kita sebutkan variabel lamanya yaitu M14. Kita ketik, tuh. Di sini terbilang ada 23.579 missing values generate. Jadi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu nilai-nilai yang hilang, yang missing, dengan cara tab antenatal missing. Nah, ini merupakan ini merupakan data yang masih ada dan ini adalah sisa data yang hilang atau data missing, nilai hilang. Lalu setelah di generate kita record antenatal untuk variabel antenatalnya. Kita record antenatal min 4 sama dengan 1 untuk max /5 sama dengan 2. Coba kita ya, apakah benar atau salah. Oke. Ini sudah ada yang terubah datanya. Coba kita lihat. Apa ini? Ini untuk antenatal. Oke. Ini 1 kayaknya ada kesalahan dari merecord ya.
Sebentar. Gitu. Tapi dia tidak ada yang terubah ya. Nggak ada yang diubah. Oke. Baik, kalau misalkan seperti itu kita coba lanjut aja ya. Terus coba kita tap antenatal. Oke, ini masih seperti dengan jumlah yang sama enggak? Oh, enggak. Oke. Ini adalah tabulasi dari antenatalnya. Kemudian kita melakukan label define. Label define-nya seperti ini. Kategori 1 dengan nilai min plus 3. Enggak sih? Iya benar. Ini max 5. Ini sebenarnya udah dibuat ya tadi. Oh, kenapa salah itu? Sepertinya ada yang salah. Coba sebentar ya, kita lakukan dengan salah. Kita lakukan dari di sini tadi. Kita coba merecord M14. Required-nya min slash tadi minusnya berapa? 4 kan ya. Jadi kalau misalkan 4 itu kan minus berarti lebih kecil dari 4. Jadi kita buat di sini 3 minusnya itu. Terus optionalnya 5 kita buat. Nah, untuk option kita di sini harus mengenerate new. Mohon maaf, ternyata tadi terputus karena sinyal dari Zoom. Karena jaringan saya yang kurang berkenan ya. Jadi kita lanjut. Tadi itu di sini kita merecord. Jadi jadi untuk record manual seperti ini, sebenarnya ini bukan instan atau manual ya. Jadi kita harus memilih generate new variable karena kalau kita memilih ini replace existing variable, berarti variabel yang lama atau M14 itu akan langsung terubah gitu. Jadi kita melakukan memberi nama variabel baru. Tadi kan kita buat variabelnya antenatal. Jadi kita buat apa ya? Sini aja ant aja ya. Oke. Oh, tak ada lagi kesalahan. Invalid syntax, guys. Kok invalid? Oh iya, ya ampun. Maaf, saya yang invalid ternyata. Kenapa ini? Oke, ternyata kita salah. Harusnya ini min 3 sama dengan 1. Nah, ini max sama dengan 2. Oh, tadi kita nggak masukin ini ternyata. Oke. Nah, lalu udah. Nah, baru kan ada tuh baru. Oke, setelah itu kita melakukan kita mengenerate variabel lain.
kita mengenerate variabel yang mana lagi ya? Yang umur, yang usia ibu, dibagi menjadi 3 kategori. Oke, kita buat itu variabelnya yang women's individu. Oh, enggak, ini respondents current age. Oke. Generate kita buat di sini UMR underscore ibu. Usia aja enggak sih? Walaupun harus sesuai ya. Aduh, ibu sama dengan oke ini. Nah, sip. Kalau kita recordnya kali ini kayaknya bisa lah. Coba ya. Record usia underscore ibu. Bentar. Oke. Min 20 sama dengannya 1. Terus 21 sampai 35 sama dengan 2. Lalu 36 slash max gimana sih? 36 slash max sama dengan 3 seperti ini ya. Oke, bisa. Lalu setelah record kita lab dev atau label define untuk mengelompokkannya. Ini sebenarnya nggak ada pengelompokan sih, cuman dia disuruh record aja. Coba kita lihat ya, langsung kita tap untuk usia ibunya. Oke, udah ini tabulasi untuk usia ibu. Lalu kemudian kita melakukan generate pada variabel pekerjaan suami. Kita buat kerja suami sebagai variabel baru sama dengan variabel V701. Tuh, ternyata ada missing juga lagi. Kenapa ini? Oke, coba kita lihat tab dulu. Tab kerja underscore suami. Missing. Oke. Ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, jadi setelah di generate kita langsung lab dev. Dev karena dia diberikan kategori di sini ya. Untuk kategori 1 tidak sekolah sebagai reference. Kita coba kita pakai 0 aja dulu. Soalnya tadi sudah mencoba untuk melakukannya menggunakan angka 1 tetapi ternyata tidak bisa. Nggak tahu kenapa. Malah beda gitu hasilnya. Untuk satunya SD 2 SM ya. 3 Oke. Nah, di sini lagi dia invalid name-nya. Tadi yang 1, coba kita ubah jadi 1. 2, 3, 4. Wah, kok nggak bisa? Ada yang salah kah? Oh, astagfirullah, lihatlah. Kita lupa memasukkan nama variabel. Oke, jangan sampai lupa. Nah, sudah. Kita yang salah, nggak ada yang salah. Terus kita buat lab filenya atau label value, nama variabel baru 2 kali. Oke, lalu tabulasi kerja underscore suami.
Udah kan? Tapi ternyata di sini ada yang dia nolnya masuk ternyata ya. Tapi di sini di kategorinya nggak ada disuruh gitu loh. Jadi seperti inilah hasilnya. Kemudian oke, jadi interpretasinya itu untuk tabulasi pada variabel antenatal ini dengan frekuensinya paling banyak itu antenatal sekali dengan frekuensi 1,787. Nah, bukan 1,1000 ini mah. 1000 dengan persenan 36,30 yang paling banyak di antara yang lain. Untuk variabel usia ibu, yang paling banyak itu usia dengan kategori ketiga. Kategori 3 itu di atas 35 tahun. Di atas 35 tahun. Oh ya, sebenarnya kita harus label define dulu ya. Def usia ibu biar kita tahu seberapa banyaknya. Satu, ya enggak sih? Ya kan? Bener kan? Bisa enggak? Di bawah 20 gitu. Terus duanya 21 sampai 35. Tiganya kita coba dulu ya. Di atas 35. Ini apakah benar? Oh, oke. Oke, kayaknya ini sepertinya aku tidak yakin. Bisa ternyata. Level usia underscore ibu. Lalu kita tabulasi ulang untuk variabel usia ibu. Oh, ternyata tidak bisa. Harusnya gimana? Lebar gitu ya. Usia underscore ibu. Oh, tidak bisa ternyata. Jadi kita seperti biasa saja ya. Nah, beginilah tampilannya. Jadi, interpretasinya, usia ibu yang di atas 35 tahun memiliki frekuensi terbanyak sebesar 16.655 dengan persenan 58,07. Kemudian, untuk variabel pekerjaan suami, paling banyak itu dengan kategori pendidikan pada pendidikan SD dengan frekuensi 10.067 dengan persentase 36,37%. Seperti itu.